Ayat keempat surah Ad-Duha bunyinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat lebih baik daripada dunia. Maksudnya apa? Jadi kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk di akhirat. Ya, makanya dalam Al-Quran disebutkan fastabiqul khairat. Kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang beriman semuanya pasti bernilai ibadah. Kerjanya ibadah, makannya ibadah, ya. Semuanya menjadi ibadah. Maka itulah sebetulnya hakikat kehidupan kita. Karena Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kemudian pada ayat ke-9, 10, dan 11 ada larangan dan ada perintah. Ayat 9-nya ya fa'ammal yatimat fala taqhar. Maksudnya adalah kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Anak yatim harus kita santuni, anak yatim harus dikasihi, disayangi. Kenapa? Karena Rasulullah terlahir yatim, betul? Kapan yatimnya Rasulullah? Ketika Aminah, ibunya Rasulullah, mengandung 2 bulan. Ayahnya Abdullah wafat. Jadi terlahirnya Rasulullah tanpa ayah dalam keadaan yatim. Kemudian pada usia ke-6 tahunnya Rasulullah ditinggal oleh ibunya. Genap di usia 6 tahun Rasulullah yatim piatu. Makanya kata Rasulullah begini, orang yang ketika hidup di dunianya dia nyantunin anak yatim, dia kasihi anak yatim, nanti masuk ke dalam surga ibarat antara jari telunjuk dengan jari manis. Ya, jadi sangat dekat. Itu adalah isyarat bahwa orang yang mengasuh anak yatim akan dekat dengan Rasulullah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak yatim jangan dihina, jangan dicaci, ya. Jangan dimanfaatkan, mohon maaf, ya. Proposal santunan yatim ternyata dimakan sendiri sih. Ada lagi kita buat acara yatim, ya. Di situ disebutkan santunan yatim 10 juta. Ya, kemudian acara tidak disebutkan di situ. Nah, ketika ada orang memberikan uang di akad pertamanya, Ustadz saya kasih 1 juta untuk santunan ya, maka 1 juta itu tidak boleh dibuat acara. 1 juta itu harus sepenuhnya untuk anak yatim. Acara seperti makan-makan, ya, itu harus di luar dari uang santunan. Nah, ini kadang-kadang kesalahan panitia ketika mengadakan santunan anak yatim. Makanya donatur harus jelas. Ngasih 1 juta ini apakah semuanya untuk santunan, apakah sebagian untuk acara, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, ayat berikutnya ayat 10, ya. Wa ammasaila fala tanqur. Kalau tadi anak yatim, sekarang bicara pengemis. Kalau ada pengemis jangan dibentak, ya. Kalau kita nggak mau ngasih jangan dihina dia. Betul? Ini kadang-kadang kita suka ngucap sesuatu yang menyakiti ini. Kata Allah, sedekah yang terbaik adalah ketika kamu sedekah tidak disertai dengan cacian. Kita ngasih kemudian nyakiti hatinya. Nah, ini nggak boleh. Kalau kita mau ngasih aja. Kalau nggak mau ngasih, ya nggak usah dihina, betul? Ya. Jamaah rahimakumullah. Maka di dalam ayat yang ke-10 ini Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa ketika ada pengemis, ya, ketika ada pengemis yang minta kepada kita, maka semampu kita kasih, semampu kita kasih, ya, seberapapun kasihan. Kecuali kita benar-benar tidak punya uang, tak perlu dikasih. Kemudian yang terakhir,
Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fa'addith. Yang terakhir ini, kalau kita dikasih nikmat sama Allah, kita disuruh tahaddus bin ni'mah, suruh berbagi. Itu cara bersyukur kita. Ketika kita dikasih nikmat sama Allah, cara bersyukurnya apa? Dengan berbagi. Yang paling terbaik, berbagi dengan orang tua, berbagi dengan saudara kandung, berbagi dengan setelah itu baru saudara yang jauh, kemudian tetangga dan sebagainya. Jangan keliru, kadang-kadang kita dikasih nikmat yang kita traktir sama teman kita. Orang tua nggak ditraktir, betul? Orang tua lupa, saudara kandung dilupakan. Tapi sama teman, masya Allah, ya royalnya luar biasa ya. Tapi sama orang tua tidak. Makanya ini yang salah. Jadi kalau kita dikasih nikmat sama Allah, pertama utamakan siapa? Orang tua, kemudian saudara kandung, setelah itu saudara jauh, dan kemudian baru teman dan tetangga. Baik, jamaah rahimakumullah. Barangkali ada pertanyaan? Ayat ke-10 itu mengajarkan kita untuk bersedekah seadanya kita ya Ustaz. Betul. Jadi kan beda antara zakat dengan sedekah. Kalau zakat hukumnya wajib. Ada dua zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ya dengan makanan pokok. Tapi kalau zakat mal dengan harta kita. Nah, kalau sedekah sifatnya sunnah. Kalau sunnah berarti semampu kita. Adanya 5.000 kasih 5.000. Ada 10.000 masuk 10. Terus seperti itu. Kadang-kadang kita mental sedekah kita nih belum terlatih. Padahal apa yang kita sedekahkan akan diganti berapa? 700 kali lipat oleh Allah. Kalau kita infak 100.000 kali 700 berapa? Ya Fadil. 100.000-nya ada 700 berapa? 70 juta, Masya Allah. Mau baru nih? Omplok. 70 juta, Mas. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita kurang yakin. Kita sedekah pilih-pilih. Kita bahkan kasih sedekah yang paling kecil. Jadi pelajarannya adalah kita harus melatih diri kita untuk bersedekah. Bersedekah yang terbaik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang dianggap sudah melakukan kebaikan ketika dia memberikan sesuatu yang diinfakkan kepada saudaranya adalah sesuatu yang dia sukai. Jadi kita sedekahkan itu sesuatu yang yang kita suka. Kadang-kadang yang kita sedekahkan ada sesuatu yang sudah kita nggak suka, betul nggak? Sisaan yang kita sedekahkan, sisaan. Kata Allah, tidak dianggap sesuatu yang baik kalau dia belum bisa bersedekah sesuatu yang dia sukai. Ya, jamaah insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya sedikit kita bicara tentang bagaimana melatih untuk kita bisa berbagi dengan lainnya. Itu saja. Kira cukup ya.